Oke, kita teruskan aja dulu. Subjudul yang baru. Judul baru, bukan subjudul. Hal-hal yang mensucikan, mutahhirat. Jadi yang mensucikan apa saja? Air, matahari, dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Najis kan sudah ya. Nah, ingat ya, hukum ini apa namanya? Bukan hukum yang detail sekali. Karena diringkas dari, bukan diringkas, sorry. Diangkat dari, disimpulkan dari tanya jawab. Maka itu poin-poin yang banyak yang tidak tersebutkan ya atau yang tidak disebutkan di buku ini, maka kita mesti merujuk ke bukunya Imam Khomeini. Karena Rahbar kan mengatakan yang mau taklid ke saya merujuk ke fatwanya Imam Khomeini, begitu. Nah, karena beliau juga menyusul ada fatwanya seperti yang kita pelajari sekarang ini, maka selama ada di buku beliau ini, maka kita pakai buku beliau ini. Yang tidak ada, tapi permasalahannya ada dan pasti banyak karena ini ringkas kesimpulan dari tanya jawab. Jadi kalau tidak ditanya, tidak dijawab, makanya fikihnya tidak mencakupi seluruh hal. Nah, lalu seluruh halnya diambil dari mana? Dari fatwanya Imam Khomeini, begitu ya. Jangan lupa. Mutahhirat, yani hal-hal yang mensucikan. Subjudul mutahhirat. Keterangannya terdiri dari, ini yang mensucikan itu mutahhirat. Terdiri apa? Terdiri dari apa? Satu, air. Dua, tanah. Ingat ya, nanti ada keterangannya ini. Jadi tanah tidak mensucikan tangan yang najis. Nanti dia mensucikan tapi ada batasan-batasannya. Sebagaimana yang insya Allah akan dijelaskan. Mudah-mudahan dijelaskan. Artinya mudah-mudahan dulu ada orang tanya sehingga terjelaskan gitu. Kalau enggak ya berarti diambil dari fatwanya imam. Terdiri dari air, tanah. Nah, yang satu air, kedua tanah, ketiga pancaran matahari. yakni sinar matahari. Empat, istihalah, perubahan. yakni perubahan esensi. Nah, terus yang kelima, intikal. Ini berpindah. Kalau istihalah, yakni perubahan esensi. Kalau yang lima, itu esensinya tetap sama, tapi berpindah, intikal. 6, Islam. 7, tabaiyat, mengikuti. Nah, nanti dijelaskan. Misalnya ada sapu tangan nih, yang kecil contohnya, supaya saya atau baju. Ketika baju najis, najis, basah, kan dipegang sama kita, tangan kita juga jadi najis. Nah, lalu kita sucikan bajunya itu. Ya kan? Dengan tangan yang najis itu kan disucikan, dikerjai dengan tangan yang najis. Ketika bajunya suci, tangannya juga suci. Atau misalnya cuka itu air aren, ya. Kalau di Sulawesi suka dibuat balok, yakni khamar untuk bir. Nah itu biasanya kalau mendidih saja sudah najis kan. Nah kalau dia kurang sepertiga, misalnya dididihkan atau dijemur, sudah menguap sepertiganya, itu nanti jadi bir dia. Makanya dia najis. Cairan itu najis, tempatnya juga najis, tutupnya juga najis. Nah, kalau dibiarkan, ditutup kain biasanya supaya tidak debuan. Nah, nanti kalau dibiarkan terus sampai tinggal sepertiga, kalau nggak salah tinggal sepertiga, itu nanti jadi cuka. Nah, ketika jadi cuka, tadi bir yang najis itu sekarang jadi cuka, dia menjadi najis, dia menjadi suci. Nah, ini yang disebut apa? Yang disebut istihalah. Jadi birnya itu disebut birnya yang dari air aren itu, dari pohon aren,
itu ketika dia menjadi bir, maka birnya najis. Nah, ini juga istihala nih. Yani dari pertama suci, ketika airnya masih manis itu awal-awal itu suci, diminum halal. Kalau istihala menjadi bir, maka hukumnya ikut bir. Yani apa? Haram dan najis. Istihala dari halal ke haram tuh. Nah sekarang istihalahnya dari mana? Istihalah, yakni perubahan dari haram ke halal, dari najis ke suci. Yakni ketika dia menjadi cuka, maka cukanya menjadi apa? Menjadi halal. Saya dalam sekarang ini tidak mau menjelaskan istihalah nih, kebetulan saja ini. Jadi menjelaskan istihalah ini contohnya ya kan. Insya Allah nanti dijelasin. Kalau enggak, saya akan mundur lagi menjelaskan satu-satu poin-poin di atas ini. Saya sekarang sedang mau menjelaskan tabaiyat ini. yakni mengikuti. Yakni apa maksudnya? Kalau birnya tadi sekarang jadi cuka, kan menjadi suci itu. Nah, tempatnya dan penutupnya, nah itu juga mengikuti jadi suci. Nah, ini tabaiyat yang saya maksudkan. Mengikuti. Kalau birnya itu istihala ketika menjadi cuka, nah, kalau tempatnya dan tutupnya itu tabaiyat. Oke, yang kedelapan, hilangnya ainun najasa. Hilangnya benda najis. Nah, misalnya kambing. Kambing terkena najis. Udah, lama-lama hilang najisnya. Udah tidak perlu dimandiin kambingnya itu. Jadi, hilangnya benda najis bisa mensucikan. Tapi untuk binatang, bukan manusia. Kalau manusia harus disucikan dengan air. Yang ke-10, absennya muslim. Absen ini maksudnya apa namanya ya? Absen bukan absen bukan data ya. Absen ini tidak adanya, tidak hadirnya seorang muslim. Maksudnya apa? Nah, misalnya kita berhadapan dengan fulan, si muslim ini fulan muslim. Lalu tangannya terkena najis. Kita tahu dan dia juga tahu tangannya terkena najis. Lalu dia pergi. Lalu balik lagi. Nah, kan pergi itu. Jadi absen, tidak hadir. Nah, waktu hadir tadi bahwa terkena najis. Sekarang absen dia. Lalu balik lagi. Entah hari itu juga, entah jam itu juga, atau besoknya. Lah itu dihukumi suci. Ala kulli hal, insyaallah nanti ini ada poin-poin tersendiri. Air dengan caranya, tanah biasanya sepatu. Kalau najis, maka tanah bisa mensucikan. Tapi nanti ada syarat-syarat tuh. Jadi tidak boleh basah lah. Ini sekian langkah. Baru nanti ketika hilang misalnya kaki kita ini terkena najis. Nah, kalau jalan di atas terkena najis misalnya, nantilah walhasil kayak sepatu terkena najis. Misalnya ya kotoran manusia, misalnya terus jalan di tanah kering sampai hilang, maka itu suci. Tapi nanti akan kita lihat ya kejelasan berikutnya. Jadi ini hanya sekarang arahan-arahan umum. Matahari juga begitu. Matahari kalau menyinari kencing, itu tapi yang dikenai itu yang tidak bisa berpindah. Jadi kalau tanah hanya kaki bisa disucikan. Kalau matahari benda-benda yang tidak kalau air semua. Jadi kalau air semua bisa disucikan. Kalau tanah kaki, bawah kaki, ya ini bukan atas kaki, bawah kaki dengan syarat-syarat tertentu. Kalau matahari mensucikan yang tidak bisa pindah. Lantai, ada kencing di lantai, terus terkena pancaran matahari, lalu kering karena pancaran matahari, maka lantainya jadi suci. Tapi kalau kering duluan, tidak suci. Ya, terkena kencing malam, paginya udah kering, baru kena matahari, tidak suci itu. Nantilah ada penjelasannya, ini pengarahan umum saja. Jadi matahari mensucikan yang tidak bisa pindah. Istihala sudah tahu tadi, perubahan sesuatu ke sesuatu. Misalnya kayak kotoran manusia dibakar sampai jadi arang. Nah, itu udah hilang najisnya. Itu perubahan, istihala. Perpindahan, seperti
darah kita pindah ke nyamuk. Nyamuknya hukumnya tidak najis walaupun berdarah, walaupun itu juga darah kita. Tapi kalau sudah berpindah ada syarat-syaratnya lah walhasil. Islam juga begitu, muslim kafir kan najis, kalau masuk Islam jadi suci. Tabaiyat sudah tadi mengikuti, hilangnya ainun najasa juga sudah diarahkan secara umum ya, nanti detail-detailnya itu yang akan kita ikuti dalam hidup. Arahan umum ini hanya sekedar memberikan gambaran dulu, takut ada kekurangan, takut ada kelebihan, takut ada kesalahan. Nah, lalu karena lain fatwa, lain pandangan kadang-kadang. Terus istibra, ini istibra belum ya. Jadi tadi hilangnya ainun najasa. Kalau binatang terkena najis misalnya, lalu setelah itu hilang najisnya. Yang kesembilan apa? Yang kesembilan istibra, hewan-hewan pemakan najis. Ini sebenarnya bukan pemakan najis ini. Coba saya lihat di sini. Salah nih terjemahnya. Jadi nomor 9 salah itu terjemahannya. Istibra, hewan-hewan pemakan najis. Nah, itu bukan pemakan najis, tapi pemakan kotoran manusia. Jalal. Jadi jalal itu binatang yang biasa memakan kotoran manusia, bukan sekali dua kali, memang pemakan kotoran manusia. Nantilah ada syarat-syaratnya, walhasil lain fatwa juga mungkin beda. Jadi arahan umum yaitu pemakan kotoran manusia, ganti itu najisnya. Sebab najis itu bisa babi, najis itu bisa kencing, najis itu bisa darah, najis itu bisa anjing, bangkai. Kalau pemakan bangkai itu tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah ini yakni yang apa namanya menjadi najis itu kalau memakan kotoran manusia. Apa maksudnya? Antum pasti bingung ini Mas ya. Istibra itu nanti ada caranya istibra itu. Bukan istibra kayak kita ya, yang mengurut-ngurut pangkal kemaluan kayak kemarin tuh pelajaran istibra. Bukan. Yani istibra ini mensucikan hewan-hewan pemakan kotoran. Jadi sebenarnya yang pemakan kotoran itu, jadi yang najis itu adalah kotorannya. Jadi kotoran binatang yang halal kan tidak najis. Seperti kambing, ayam. Kotorannya tidak najis. Tapi kalau ayamnya ini pemakan tai manusia, pemakan kotoran manusia, maka kotoran si ayam itu jadi najis. Begitu. Bukan ayamnya jadi najis, kotorannya jadi najis. Nah, kotoran ayam ini supaya jadi tidak najis bagaimana? Diistibra. Dijauhkan dari makanan, dari kotoran manusia. Nanti ada caranya. Seingat saya kalau ikan 1 hari, ini bahaya ini orang-orang Jawa Barat, atau lele misalnya, di mana-mana kalau lele bukan memastikan ya. Jadi sepertinya rada-rada yakin tuh dikasih makanan ya kotoran pemiliknya dan tetangga-tetangganya. Ya ini dikasih kotoran manusia. Nah itu ikannya jadi haram. Begitu, jadi haram dimakan. Nah, bagaimana supaya jadi halal? Ikannya itu dipindah ke tempat yang tidak ada kotoran manusia. Minimal 1 hari 1 malam. Seingat saya kalau ikan. Kalau ayam, seingat saya 3 hari. Tapi bisa keliru ya. Seingat saya 3 hari. Atau 7 hari malah. 3 hari lah seingat saya. Tapi nanti dilihat rinciannya. Apalagi bisa saja lain fatwa. Jadi itu dijauhkan, maksudnya istibra di sini, istibra hewan, yakni maksudnya menjauhkan hewan dari kotoran manusia. Baru yang ke-10 absen, tadi udah diterangin. Perhatian.
segala sesuatu yang mensucikan najis, segala sesuatu yang mensucikan najis disebut mutahhirat. Saya teruskan aja dulu sedikit penjelasan. Subjudul penjelasan. Poin 1 air. Lalu poin A, cara mensucikan wadah, yakni bejana. Cara mensucikan bejana dengan air. Kan tadi mutahhiratnya ada berapa? Ada 10. Hati-hati nanti mungkin saya akan adakan ujian loh. Antum harus ngapalin tuh. Saya bukan tape recorder. Saya seorang yang hidup. Jadi apa namanya? Yang berhak ngetes antum. Bukan ngetes, nguji. Gitu. Jadi nanti mungkin saya adakan ujian mendadak. Jadi antum harus hafal. Nah, oke. Jadi mutahhiratnya ada 10. Mana tadi sudah. Nah, penjelasan ya. Air. Jadi dari 10 itu kan air. Air ini nanti dibagi mensucikan bejana atau bukan bejana. Bedanya nanti ada bejana sama bukan bejana. Nanti yang bukan bejana ada yang bisa diperas, ada yang tidak bisa diperas. Jadi 3 objek yang bisa disucikan oleh air. 1 bejana, 2 selain bejana dan tidak bisa diperas seperti lantai, meja, kayu, kan? Apa sajalah benda-benda yang tidak bisa diperas, makanan, misalnya pisang goreng, misalnya apel najis disucikan. Nah, yang ketiga apa? Yang selain bejana dan bisa diperas. Oke ya, jadi air bisa mensucikan 3 hal. Bejana, selain bejana yang tidak bisa diperas, dan selain bejana yang bisa diperas. Oke, sekarang penjelasan untuk air yang masalah bejana. Poin A, cara mensucikan wadah, yakni bejana. Wadah yang najis apabila hendak disucikan dengan air sedikit, maka harus dibasuh 3 kali. Yakni disiram 3 kali. Akan tetapi jika dengan air kur dan air mengalir, yakni air kur atau mengalir. Kur misalnya bak, kur misalnya kolam. Ya kan, bak yang 384 liter ke atas. Atau air mengalir seperti pam, seperti sanyo yang pakai itu, atau sungai. Ya kan? Kasih keterangan loh itu ya, kalau enggak jelas ya, kalau bisa lupa kasih mengalir seperti apa contohnya, gitu dikasih keterangan. Jangan nunggu perintah saya ngasih keterangan. Jadi antum wajib punya diktat. Enggak tahu Jakarta ini, mudah-mudahan karena anak percaya dulu, saya enggak cek lagi. Kalau tempat lain saya cek dengan foto. Jadi Ciledug, Tangerang sama Palu itu saya cek dengan foto. Setiap orang wajib punya diktat. Tapi saya tidak cek Jakarta karena saya pikir sudah memiliki. Tapi nanti saya minta itu ceknya. Tolong difoto. Betul-betul punya apa tidak. Kalau tidak punya nanti ditutup kajian Jakarta sampai punya. Nah, jadi memegang kitabnya itu dengan pena, tidak usah disuruh. Mana yang wajib antum, yang tidak umum dipahami, yang tidak langsung kun fayakun bisa memahami, kasih keterangan. Atau kalau yang saya suruh, misalnya rubah atau keterangan, nah itu ala kulli hal. Akan tetapi jika dengan air kur dan air mengalir, nah cukup dengan sekali basuhan, sekali siraman. Nah, kalau air mengalir kan sekali semprot, harus kena semua ya, yang bagian najisnya itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wadah yang dijilat oleh anjing, atau dia meminum air atau cairan dari dalamnya, ada wadah nih, lalu dijilat, wadah kering, dijilat sama anjing.
Atau wadahnya ada cairan, lalu diminum sama anjing. Begitu. Itu maksudnya fatwa ini. Wadah yang dijilat oleh anjing, ya, wadah itu berarti kering ya. Nah, wadah yang dijilat oleh anjing kasih keterangan. Wadah kering. Nah, wadah kering di sini. Atau dia meminum air atau cairan dari dalamnya, wadah berair. Begitu. Harus teliti belajar kitab. Walaupun Indonesia sama aja, orang Arab juga belajar pakai bahasa Arab dan keterangannya Arab. Begitu juga dijelasin. Makanya insya Allah kalau sungguh-sungguh belajarnya itu sulit salah. Insya Allah sulit salah. Jadi jatuh ke dalam kesalahan itu sudah minim. Nah, wadah yang dijilat oleh anjing, yakni dalam kurung wadah kering, atau dia meminum air atau cairan dari dalamnya, dalam kurung wadah berair atau bercairan, ada cairan gitu ya, tidak harus air, bisa susu, bisa apa aja. Nah, kalau dijilat atau bekas minumnya bagaimana? Wadahnya itu untuk disucikan pakai air, bagaimana? Harus disucikan dengan cara satu, yakni pertama, wadah tersebut harus diolesi dengan tanah lalu digosok-gosok. Jadi diambil tanah yang suci, digosok-gosok dulu wadahnya itu dengan tanah. Setelah itu dibasuh dengan air. Jadi setelah itu dibasuh dengan air. Nah, apabila pembasuhan dilakukan dengan air sedikit, maka setelah digosok dengan tanah harus dibasuh sebanyak 2 kali. Yani istilahnya kan digosok pakai air, pakai debu tadi ya, pakai tanah, lalu disiram. Nah, dibuang itu anunya, disiram. Nah, kalau dengan apa namanya? Dengan air sedikit yakni berapa? Yakni di bawah 384 liter. Jadi menurut Indonesia air banyak itu. Misalnya 300 liter kan banyak banget. Misalnya ya 350 liter kan banyak banget, tapi itu air sedikit maksudnya dalam istilah fikih. Jadi air di bawah 384 disebut air sedikit. Nah, apabila pembasuhan dilakukan dengan air sedikit, maka setelah digosok dengan tanah itu harus dibasuh sebanyak 2 kali. Siram, habis gitu siram lagi, baru suci. Kalau mau hati-hati, siram lagi, sekali lagi. Ini 3 kali. Tidak apa-apa ini, tidak was-was. Kalau yang beginian tidak was-was. Tapi kalau siram 5 kali, 10 kali, ya itu was-was. Nah, jadi misalnya, karena kan di sini ada 2 ihtimal, ada 2 kemungkinan. Coba saya lihat Arab aslinya dulu. Iya, jadi 2 kali cukup. Jadi bukan 2 kali setelah menyiram debunya dengan air. Sebab ini masih bisa multi tafsir. Kan dibilang wadah tersebut harus diolesi dengan tanah, lalu digosok-gosok, setelah itu dibasuh dengan air. Nah, titik. Nah, apabila pembasuhan dilakukan dengan sedikit, maka setelah digosok dengan tanah harus dibasuh sebanyak 2 kali. Nah, ini memang bisa dipahami 2 kali termasuk yang sekali yang menghilangkan debunya itu. Tapi bisa juga memberikan semacam keraguan bahwa pembasuhan 2 kali ini setelah pembasuhan terhadap debunya. Nah, tapi setelah saya tengok sesuai dengan lahiriah yang ada di sini juga di terjemahnya ini tidak ada yang salah. Nah, itu sudah benar bahwa kalau di apa namanya? Kalau di Arabnya tidak disuruh basuh. Tidak. Dia cuma bilang begini. Makanya saya yakin di Arabnya dibilang kalau dijilat atau bekas minum anjing itu ya, maka digosok dengan debu. Begitu. Setelah itu dibasuh 2 kali kalau dengan air sedikit. Nah, kan jelas kalau Arabnya.
Setelah itu dibasuh dengan 2 kali basuhan kalau dengan air sedikit. Kan jelas. Tapi kalau di sini kurang jelas bagi saya, yakni. Kenapa? Karena dikatakan pertama wadah tersebut harus diolesi dengan tanah lalu digosok-gosok, setelah itu dibasuh dengan air. Nah, setelah itu dibasuh dengan air. Nah, tapi ini tidak salah loh terjemahannya, karena apabila pembasuhan dilakukan dengan air sedikit, ini menjelaskan dibasuh dengan airnya itu. Jadi menjelaskan pembasuhan dengan air. Jadi ini terjemahannya tidak salah. Cuman sedikit memberi was-was. Ini was-was, saya yang kena was-was. Nah, jadi kalau di Arabnya tidak dikatakan setelah itu dibasuh dengan air, tidak. Langsung dikatakan setelah itu dibasuh dengan air sebanyak 2 kali kalau air sedikit. Begitu aslinya. Nah, kalau itu menurut antum lebih mudah, ganti aja begitu. Nah, supaya ini tidak poin tersendiri kan, apabila ini bisa keterangan, bisa poin tersendiri. Begitu. Jadi aslinya setelah begini bunyinya aslinya. Setelah itu dibasuh dengan air 2 kali kalau dengan air sedikit. Itu aslinya. Ini asli Arabnya, terjemahannya ini dari Parsi. Anda tidak tahu Parsinya bagaimana. Mbak Endang bilangnya nerjemahin dari Parsi. Nah, mungkin di Parsi sesuai dengan yang Mbak Endang tulis ini. Mbak Endang tidak apa-apa menyerahkan ke saya, mau diapain ini. Mau disalahin, mau ditambahin, itu sudah terserah saya. Jadi makanya saya bisa bilangnya salah, kurang baik, apa segala macam, karena sudah dikasih hak mutlak. Ya untuk antum ini maksudnya, untuk ini. Kalau yang diterbitkan itu tidak tahu, saya tidak periksa itu. 3. Wadah di mana babi memakan cairan atau meminum air dari dalamnya harus dibasuh 7 kali. Akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengolesinya dengan tanah. Nah, karena di sini tidak ada keterangan air banyak atau air sedikit, maka 7 kali. Biar air banyak, biar disemprot juga 7 kali. Begitu. Minimal kita walaupun salah tidak akan membahayakan. Tapi kalau memahami hanya air sedikit, ternyata kalau kita hanya pahami dengan air sedikit karena melanjutkan keterangan nomor 2, ternyata salah umpamanya, ternyata biar air banyak juga harus dengan 7 kali, maka sholat kita bisa jadi batal. Kalau di fatwa imam, ini saya bukakan fatwa imam, kalau terkena moncong babi bejana ya, biar pakai air banyak, biar pakai air mengalir, itu tetap 7 kali. Sama dengan punya rahbar inilah. Jadi 7 kali ini maksudnya bukan hanya untuk air sedikit. Jadi wadah di mana babi memakan cairan atau meminum air dari dalamnya harus dibasuh 7 kali. Dengan air apapun, yakni air sedikit atau dengan air banyak, mengalir, dan seterusnya. Saya rasa sampai di sini dulu materi kita. Saya tutup aja dulu ya dengan doa. Dengan doa yang didahului dengan salawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, kolega-kolega kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, orang yang memiliki hak ke atas kami, dan rahmatilah orang yang telah meninggalkan kami, dari keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin dan mukminat, para ulama dan Imam Khomeini terkhusus. Ampunkanlah juga mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Jagalah kami dari segala keburukan,
lahir batin, keburukan dunia akhirat. Begitu juga keluarga kami, kolega-kolega kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, orang-orang yang memiliki hak ke atas kami, mukminin mukminat, musliman muslimat, para pejuang, para hizbullah, para ulama dan marojek, khususnya rahbar tercinta. Ya Allah, sampaikanlah salam tulus kami kepada Imam Mahdi. Cepatkanlah kedatangan beliau dengan penuh kasih sayang dan rahmat-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah beliau imam kami yang menerima kami sebagai syiahnya, pengikutnya. Dan mudah-mudahan juga sebagai pembantunya. Dan yang dimaafkan oleh beliau dan diridhai beliau, dan juga disyafaati dunia akhirat. Dan jadikanlah kami pengikut beliau yang baik, yang setia, yang taat, yang takwa karena Engkau ya Allah, dan mendapat ridha beliau, dan kalau bisa syahid di pangkuan beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya.